Selamat malam dari Los Angeles. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026. Saya Harili, Gembala Sidang. Dan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Kitab Injil Yohanes pasal 12. Kita akan membahas selalu ayat demi ayat, chapter demi chapter. Dan hari ini kita akan memulai. Setelah kita menyelesaikan ayat ke-10 minggu lalu, kita akan masuk kepada ayat 11 hari ini. Kita awali dengan doa. Tuhan, ini hamba-Mu, pakai sebagai sarana alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran yang saat kami lakukan, kami dimerdekakan. Berkati setiap telinga yang mendengar, live maupun melalui YouTube. Terpuji Engkau, bersyukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Injil Yohanes 12 ayat 11. Kita awali dengan doa. Sudah doa tadi, kok ulang lagi. Sorry. Sebab karena dia, Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, orang-orang Farisi ini, dan percaya kepada Yesus. Because on account of him, many of the Jews went away and believed in Jesus. Jadi Injil Yohanes, seperti yang lalu-lalu saya katakan, biasanya menggunakan frasa orang-orang Yahudi atau the Jews untuk merujuk pada satu kelompok keagamaan utama di Yerusalem, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan ahli Taurat. Oleh Yohanes disebut sebagai the Jews atau orang-orang Yahudi, serta orang-orang awam yang setia mengikuti mereka. Ya, member dalam tanda petik. Nah, tampaknya banyak dari pengikut yang dulunya setia bersedia mengikuti bukti hingga kesimpulan logisnya. Jadi waktu mereka melihat Lazarus bangkit, ini fakta yang tidak dapat disangkal, bukti logis. Mereka meninggalkan orang-orang Yahudi ini dan beralih kepada Yesus, sehingga pengikut Yesus itu membludak banyak sekali yang menimbulkan kecemburuan, rasa iri hati dan kemarahan dari pihak orang Yahudi ini. Ya, mereka melihat bukti dari khotbah Yesus, Yohanes 11 ayat 9, dan karena itu mereka mengikuti Yesus ini. Terlepas dari semua bukti bahwa Yesus memang seperti yang dia klaim, Yohanes 20 ayat 30-31 nanti kita pelajari, ada orang-orang yang tidak akan pernah menerima bukti apapun, mereka datang dengan hati tertutup. Ya, sehingga yang lalu saya berkata, kalau kita mendengar seseorang berbicara, kita harus mendengar untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Jika kita mendengar untuk menjawab, kita sudah menyiapkan sebuah jawaban, apapun itu, seperti orang Yahudi ini, apapun, sekalipun bukti ada, pengajaran-pengajarannya benar, mereka sudah menutup diri, seperti Firaun, mengeraskan hati mereka, menolak Yesus. Ya, ini karena iman, tanda petik iman, yang menyelamatkan seseorang adalah hasil dari pilihan pribadi. Iman timbul melalui pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran seperti yang mana? Pendengaran untuk mengerti atau pendengaran untuk berdebat? Jadi ini adalah sebuah pilihan di dalam kita mencernakan apa yang kita dengar ini tadi. Ya, bagi sebagian orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan hal yang jelas pun tidak pernah akan cukup untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa dia adalah Tuhan. Apapun buktinya. Masih ingat tentang cerita orang kaya dan Lazarus yang berada di pangkuan Abraham? Orang kaya ini mengatakan, suruhlah Lazarus kembali ke rumahnya. Karena di rumahnya masih banyak orang yang belum percaya. Jangan masuk ke dalam tempat yang panas ini seperti dia. Dia bersyafaat dari Hades. Bapak Abraham mengatakan apa? Pada mereka ada kesaksian para nabi. Jika mereka menolak kesaksian para nabi ini, sekalipun ada orang mati dibangkitkan dan hidup kembali, mereka tetap tidak akan percaya. Artinya, mereka sudah mengambil keputusan bulat untuk tidak percaya.
Itu dia. Nah, kita perlu memeriksa hati kita pada malam hari ini, di mana status hati kita itu. Percaya dengan sungguh-sungguh kah? Atau percaya dengan bibir doang, hati kita enggak? Kita perlu menyelidiki hati ini. Ya. Jadi, orang-orang yang sebagian orang melihat, mereka percaya. Orang Yahudi ini, sekalipun melihat apa yang dilihat orang lain, tapi mereka tidak melihat apa yang harus mereka lihat. Bahwa Yesus itu anak Allah. Di sana letaknya. Kita harus melihat apa yang seharusnya kita lihat, bukan asal lihat. Ya. Jadi iman itu merupakan pilihan di dalam ini. Apa yang kita dengar itu, kita tolak atau kita terima. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum terlihat, tapi nanti terlihat. Nah, bagi sebagian orang, saya katakan sekali lagi, bahkan hal yang jelas sekalipun tidak akan pernah cukup untuk membuktikan keilahian Yesus ini. Nah, para kritikus Yesus yang paling gigih telah menolak segalanya, termasuk kitab suci. Dalam kekeras kepalaan mereka itu, mereka menolak semuanya. Sekalipun mereka baca kitab Taurat, mereka membaca tentang apa yang ditulis Musa, tetap aja apa yang ditulis para nabi, tetap saja mereka menolak keilahian Yesus ini. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Baru-baru ini mereka bahkan menanggapi mujizat yang sangat luar biasa. Kebangkitan Lazarus. Yohanes 11 ayat 38-44 kita sudah belajar tentang itu. Dengan tekad yang semakin kuat untuk membunuh Yesus. Jadi mereka melihat Lazarus dibangkitkan, bukannya percaya, mereka bertekad untuk membunuh Yesus. Yang lalu sudah kita bahas, imam kepala itu adalah orang Saduki. Orang Saduki ini tidak percaya malaikat dan tidak percaya kebangkitan. Padahal mereka mengajar kebangkitan. Nah, Lazarus ini bukti hidup. Lazarus hadir di Betania makan malam bersama dengan Yesus. Ini bukti yang tidak dapat disangkal, yang mengacaukan teologi mereka. Yang seharusnya alih-alih bertobat, menyesuaikan ini, inilah iman, mereka mengambil inisiatif untuk membunuh Yesus, dan sekalian bukti yang ada. Mereka ingin singkirkan, yaitu Lazarus. Ini kekerasan hati dan kedegilan hati mereka. Kebebalan, dikatakan Alkitab. Ya, mereka semakin kuat tekadnya. Nah, kebutaan yang disengaja itu menyebabkan kebencian yang meluas. Bahkan terhadap orang-orang seperti Lazarus yang juga terancam kekerasan mereka. Yohanes 12 ayat 10. Mereka secara lahiriah melihat, tapi buta secara rohani. Kejahatannya, apa kejahatan Lazarus? Kejahatan Lazarus hanyalah menjadi saksi hidup atas kuasa keilahian Yesus Kristus yang telah membangkitkannya dari kematian selama 4 hari di dalam kuburan. Yang tidak dapat disangkal. Orang-orang yang menentang Yesus marah karena banyaknya orang yang melihat Lazarus yang telah mati 4 hari dan sekarang hidup, makan, berjalan, bercakap-cakap, tanda orang hidup, dan melihatnya sebagai bukti kemahakuasaan Yesus. Solusi yang mereka pilih adalah menghilangkan bukti ini dengan merencanakan kematian orang yang telah dibangkitkan itu. Tradisi mengatakan Lazarus melarikan diri ke Siprus, dan mungkin menjadi uskup di Siprus ini. Baik sejarah maupun kitab suci tidak memberikan penjelasan eksplisit tentang nasib Lazarus di dunia ini. Tapi ini kan dari tradisi mengatakan dia lari ke Siprus. Ya. Untuk menafsirkan Yohanes 12 ayat 11 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dengan benar, kita perlu melihat dampak langsung dari salah satu mujizat yang paling dramatis dalam Perjanjian Baru. Apa itu? Kebangkitan Lazarus dari kematian. Ya. Nah, fakta yang tidak dapat disangkal ini membuat perubahan hati. Ayat tersebut berkata, sebab karena dia. Karena siapa? Karena Lazarus. Banyak orang Yahudi, jadi yang tadinya setia mengikuti orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat ini, meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena barang bukti ada. Ingat, Yesus mengatakan sebelumnya, I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Seiring dengan pernyataan ini, Lazarus dibangkitkan. Artinya dia bukan berbicara kosong. Ada bukti di dalam perkataannya, ada kuasa di dalam perkataannya itu. Bayangkan kalau dia mengatakan,
I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Lazarus enggak bangkit. Dia bisa dirajam di tempat. Ya. Ini orang melihat bukti begini berbanding dengan pengajaran daripada orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, kontroversial banget. Dan orang melihat bukti fakta yang ada. Mereka tahu Lazarus 4 hari mati di kuburan, dibangkitkan, itu disaksikan oleh sebagian besar mereka. Dan mereka nanti kita pelajari memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian itu bukan berarti sekali, tapi terus-menerus berbicara menjadi buah bibir. Ini yang memberatkan orang-orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat ini. Ya, karena kesaksian itu terus-menerus terjadi dari mulut ke mulut, saudara. Nah, immediate konteksnya itu seperti apa? Konteks langsungnya. Ayat ini mengikuti kisah Yesus yang menghidupkan kembali Lazarus setelah ia berada di dalam kubur selama berapa? Selama 4 hari. Ini bukan hanya sekedar mujizat biasa yang terjadi di Betania. Tepatnya Betania itu kira-kira 2 mil dari Yerusalem, di luar Yerusalem jadi. Pada saat kota itu ramai dengan para peziarah untuk Paskah, waktu yang bertepatan untuk merayakan Paskah. Ini dibangkitkan. Orang hadir di sana untuk melihat. Dia yang dimaksud dalam ayat ini mengacu pada Lazarus. Menariknya, Lazarus tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam Injil Yohanes. Dia tidak perlu berkata-kata, dia tidak perlu mengatakan itu. Tidak perlu berkomunikasi. Keberadaannya sendiri sebagai seorang yang pernah mati dan sekarang makan malam bersama teman-temannya dan bersama dengan Yesus adalah khotbah yang paling ampuh yang tersedia. Jauh lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Karena sekarang mereka melihat. Dan sebagian dari orang itu kan hadir di kuburan. Sekarang melihat. Dia tetap hidup. Ya, meninggalkan, ini bukan berarti mereka meninggalkan kota. Itu berarti mereka membelot. Mereka meninggalkan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Perkataan meninggal di sana bukan berarti meninggalkan kota, tapi meninggalkan grup orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat ini. Mereka meninggalkan kelompok tradisional dari lembaga keagamaan, para imam besar, dan orang Farisi untuk mengikuti Yesus. Lihat perkataan saya pilih para imam besar dan orang Farisi. Kenapa demikian? Karena para imam besar ini adalah orang Saduki. Ya, maka saya sebutkan di sini para imam besar dan orang Farisi. Nah, titik balik teologisnya di mana? The theological turning point-nya ingin kita lihat sekarang. Yohanes 12 ayat 11 menandai krisis bagi otoritas keagamaan. Dalam ayat yang tepat sebelum ayat ini, yaitu ayat 10, para imam besar bahkan berencana untuk membunuh Lazarus juga. Karena dia dianggap sebagai penyebab kericuhan. Karena teologi orang Saduki ini mengajarkan tidak ada kebangkitan, sekarang ada kebangkitan. Masalah kan? Evidence, jadinya kita melihat evidence versus ideology. Bukti versus ideologi. Kuat kan case-nya di sini? Orang melihat antara bukti, fakta yang jelas ada, melawan versus ideologi yang diajarkan oleh orang Saduki ini. Nah, para imam besar sebagian besar adalah orang Saduki. Kelompok yang secara ideologis, setelah saya katakan tadi, tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Mereka juga tidak percaya kepada adanya malaikat. Lazarus adalah bukti hidup yang bertentangan dengan seluruh teologi mereka. Nggak perlu ngomong, tapi kehadirannya sebagai orang mati yang bangkit, hidup kembali, sudah berbicara dengan sendirinya menentang pengajaran daripada kaum Saduki ini. Nah, the threat of popularity-nya seperti apa? Ancaman popularitas mereka seperti apa? Jelas terlihat sudah. Ya, para penguasa menyadari bahwa selama Lazarus hidup, pengaruh Yesus akan selalu bertumbuh karena orang terus-menerus akan memberikan kesaksian. Mereka tidak dapat membantah, mana mungkin dibantah. Mujizat sebesar ini yang disaksikan begitu banyak orang. Jadi mereka berusaha untuk menghilangkan bukti tersebut. Suatu perkara sah kalau disaksikan oleh 2 atau 3 orang. Ini berapa banyak yang hadir di sana? Bukan 2-3 orang. Ya, para pemimpin agama di sini dapat dikatakan bahwa mereka adalah para pemimpin yang korup karena mereka berusaha menghapuskan kebenaran demi visi mereka.
Atau mungkin juga mereka berencana untuk menulis ulang dengan menghapus kuasa kebangkitan dari Yesus dan menghapus bukti kebangkitan yaitu Lazarus. Ya. Jadi sekali lagi, para pemimpin agama di sini dapat dikatakan bahwa mereka adalah para pemimpin yang korup karena mereka berusaha menghapuskan kebenaran demi visi mereka. Seharusnya jika mereka adalah pemimpin yang benar dan bermoral, maka mereka harus menyesuaikan visi mereka dengan fakta yang ada. Inilah kebebalan itu, inilah kekerasan hati itu sendiri. Mereka sudah menyiapkan jawabannya dan kepastian, kami tetap tidak percaya apapun buktinya. Nah, sekarang kita akan melihat antara interpretasi dan tema kuncinya di sini. Key interpretations and themes-nya seperti apa. Nah, the power of personal testimony. Jadi kita berbicara tentang kekuatan kesaksian pribadi di dalam atau melalui daripada Lazarus ini. Lazarus adalah bukti hidup dari kuasa Kristus yang membangkitkannya setelah 4 hari meninggal. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengajaran itu penting, kehidupan yang diubahkan seringkali yang meyakinkan orang-orang yang skeptis. Yang menyaksikan begitu banyak, ini bukan Lazarus sendiri yang bersaksi. Orang banyak yang menyaksikan ini berbicara. Nah, orang banyak yang menyaksikan ini, memberikan kesaksian ini, dalam bahasa aslinya disebut sebagai martir pengertian kita pada hari ini. Karena jika mereka berani memberi kesaksian, jika kesaksian itu tidak benar, dapat mengancam jiwa mereka. Ya, disebut sebagai martir jadi. Nah, jadi orang yang skeptis melalui ini, kesaksian ini dapat diubahkan hati mereka. Nah, the cost of belief, biaya kepercayaan itu seperti apa? Bagi orang-orang Yahudi yang meninggalkan orang Farisi, ahli Taurat dan orang Saduki ini, untuk percaya kepada Yesus, ini merupakan risiko sosial dan agama yang sangat besar karena mereka dapat dikucilkan. Mereka pada dasarnya dikucilkan dari struktur sosial mereka sendiri. The catalyst for the crucifixion itu sendiri seperti apa? Katalisator penyaliban. Gelombang kepercayaan khusus ini, ayat 11, KKR besar-besaran terjadi ini, akhirnya meyakinkan Sanhedrin bahwa mereka harus bertindak cepat. Di dalam narasi yang dituliskan oleh Yohanes, ayat ini adalah titik balik yang secara langsung mengarah pada penangkapan dan pengadilan Yesus. Bentar, dari mana tadi kok? Oh ini, share. Kita akan lihat ini dulu. Oke, ini kita lihat. Ini yang mana nih? Oh, saya nggak ada yang ini. Maaf. Ini halaman 34, itu mulai 36. Saya tadi kelupaan masukin ke sana. Oke. Di sini kita lihat, saya bagi dua kolom di sini. Kolom sebelah kiri ada yang disebut sebagai elemen, kolom sebelah kanannya significance-nya. Pada kolom elemen yang pertama itu kita lihat the cause, penyebab. Significance daripada cause itu adalah Lazarus being alive, Lazarus hidup. Efeknya apa? Efeknya adalah mass defection from the religious elite to Jesus. Terjadi pemberontakan besar-besaran, meninggalkan orang-orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat sebagai pengikut yang setia sampai mereka melihat bukti berpindah percaya kepada Yesus yang sebelumnya mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Fakta. Reaksinya sebagaimana? The reactionnya seperti apa? A death plot against both the miracle maker and the miracle receiver. Jadi reaksinya itu adalah muncul sebuah grup yang merencanakan untuk membunuh dia yang membuat mujizat
yaitu Yesus, dan dia yang menerima mujizat, yaitu Lazarus. Nah, saya membuat catatan tentang teks ini. Ayat ini menyoroti tema yang berulang dalam Injil Yohanes. Terang versus kegelapan. Terang dari mujizat itu begitu terang sehingga orang-orang tidak dapat mengabaikannya. Memaksa kegelapan artinya mereka yang menolak Yesus untuk mengambil langkah-langkah yang lebih drastis untuk memadamkan terang tersebut. Pada saat gelap bersatu dengan terang, gelap akan hilang. Tidak mungkin bertahan. Dimusnahkan, dilalap, dimakan habis oleh terang. Untuk memahami sepenuhnya ayat 11 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat konspirasi yang dijelaskan dalam ayat 9 dan 10. Ayat sebelumnya. Urutan ini menunjukkan peningkatan pesat dari rasa ingin tahu menjadi rencana jahat yang mematikan. Tadi pengen tahu, sekarang sudah lihat bukti, dirancanglah kejahatan untuk membunuh Yesus dan Lazarus. Yohanes 12 ayat 9 dan 10 kalau kita lihat urutannya, sejumlah besar orang Yahudi mendengar, sejumlah besar orang Yahudi artinya ahli Taurat, Farisi dan Saduki mendengar bahwa Yesus ada di sana, artinya di Betania. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, orang-orang yang mengikuti ini, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Ada perkataan juga dalam bahasa Indonesia. Also. Nah, ayat 9 berbicara tentang perayaan di Betania, 2 mil dari Yerusalem. Ini kampungnya Maria, Marta, dan Lazarus. Motivasi orang banyak ada dua. Mereka tidak hanya ingin mendengar seorang guru, mereka ingin melihat mujizat yang hidup. Mereka ingin lihat bukti mujizat yang hidup ini. Bukan hanya sekedar melihat Yesus. Ya. Di sana ada faktor turis juga. Turis factor ada. Sekedar tahu. Betania hanya berjarak sekitar 2 mil dari Yerusalem, saya katakan tadi. Kabar menyebar bahwa Lazarus yang telah mati selama 4 hari itu sedang duduk di meja makan bersama para tamu, dan tamu agung adalah Yesus. Ya. Nah, ada fokus ganda di sini. Apa itu? Teks tersebut mencatat bahwa mereka datang karena Yesus dan untuk melihat Lazarus. Karena Yesus, orang yang membuat mujizat, dan karena Lazarus yang menerima mujizat. Ada dua di sana. Jadi fokusnya ganda, melihat Yesus dan Lazarus. Lazarus telah menjadi selebriti sekunder overnight. Pameran berjalan dia. Dari otoritas Yesus atas kematian. Lazarus menjadi pusat perhatian karena kuasa Kristus yang membangkitkan. Dia menjadi selebriti, namanya menjadi buah bibir. Nah, ayat ke-10, the plot to kill the evidence, rencana untuk membunuh bukti. Ya, bukti mana bisa dibunuh? Sejarah mana bisa ditulis ulang? Nggak mungkin. Ini kan sebuah kebodohan jika seseorang berusaha menghilangkan bukti dengan menulis ulang sejarah. Nggak mungkin bisa. Dia boleh tulis, tapi orang kan tahu tentang ini. Ini adalah salah satu ayat yang paling mengerikan di dalam Injil, ayat 10 ini. Para imam kepala tidak hanya puas dengan menginginkan Yesus mati. Mereka memutuskan bahwa mereka juga harus membunuh Lazarus. Artinya, mereka ingin menghapus semua sejarah yang ada total. Tapi nggak mungkin, sampai hari ini orang tahu. So, kalau kita melihat logika kekuasaan itu seperti apa? The logic of power-nya seperti apa? Dari perspektif para imam kepala, saya katakan sekali lagi, kebanyakan orang Saduki ya, Lazarus adalah kebenaran yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan teologi mereka. Tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, Anda dapat berdebat melawan sebuah filosofi. Tetapi jauh lebih sulit untuk berdebat melawan seorang pria yang tadinya adalah mayat dan sekarang hidup. Melawan filosofi mau berdebat. Bisa, tapi melawan bukti orang yang tadinya mati sekarang bangkit, bagaimana cara berdebat dan memenangkan perdebatan bahwa dia sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit? Nggak mungkin kan? Jadi nggak mungkin lah
Sejarah itu boleh kamu hapus saja. Yesus tidak pernah membangkitkan Lazarus, Lazarus tidak pernah ada dan sebagainya. Tapi fakta ini kan tidak dapat disangkali, undeniable. Ya, mereka ingin membungkam saksi kan? Artinya bunuh Lazarus. Dengan membunuh Lazarus, mereka berharap untuk menghancurkan bukti keilahian Yesus. Ini menunjukkan sejauh mana lembaga keagamaan bersedia bertindak untuk mempertahankan apa? Status quo mereka. Jahat sekali. Padahal mereka mengerti firman. Ya. Ayat 11 ini adalah the tipping point. Titik balik ini, tipping point-nya. Ayat ini berfungsi sebagai kesimpulan logika bagi para penguasa. Mereka menyadari bahwa Lazarus adalah katalisator bagi pembelotan massal. Mereka percaya itu. Dia yang menyebabkan pembelotan massal. Ya, mari sekarang kita buka ini. Ini kita lihat di dalam slide yang saya tampilkan di sini. Ayat 9. Ya. The crowd gathers to see the miracle maker and the miracle receiver. Jadi orang banyak berkumpul untuk melihat the miracle maker, si pembuat mujizat, and the miracle receiver, yang menerima mujizat. Hasilnya apa? Resultnya apa? Jesus' popularity reaches a fever pitch right before the triumphal entry. Akibatnya, nama Yesus itu popularitasnya meningkat tinggi sekali mencapai peak sebelum dia masuk triumphal entry ke Yerusalem. Dia dielulukan justru di sana. Kita lihat. Nah, menggunakan daun palem sebagai bukti kemenangan. Kalau kita lihat orang Roma masuk setelah perang menang dengan mengibarkan daun palem ini. Nah, ayat 10-nya mengatakan apa? The authorities plot a double homicide. Jesus and Lazarus. Mereka, para otoritas ini, orang-orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat ini merencanakan untuk membuat pembunuhan ganda, Yesus dan Lazarus. Hasilnya apa? The religious leaders move from opposition to conspiracy to murder. Jadi hasilnya adalah mereka berpindah dari oposisi menentang Yesus menjadi rencana untuk membunuh. Ya, lebih jahat jadi. Nah, ayat 11 mengatakan the great defection occurs. The great defection occurs. Sekali lagi, the great defection occurs. Jadi pembelotan besar-besaran terjadi. Hasilnya apa? The middle ground disappears. People are forced to choose a side. Jadi middle ground itu, titik tengah ini nggak ada lagi. Orang dipaksa untuk memilih. Pilih Yesus dengan buktinya Lazarus bangkit, atau pilih imam besar di sini Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Tidak kebangkitan sudah di counter oleh Lazarus yang hadir. Ini bukti. Nggak ada pilihan lain bagi mereka jadi. Ya. Nah, kita stop dulu yang ini. Oke, poin pentingnya apa di sini? Dalam ketiga ayat ini, kita melihat bentrokan antara kehidupan dan legalitas. Lazarus mewakili kehidupan yang tidak dapat dikendalikan atau dijelaskan oleh para pemimpin agama. Satu-satunya solusi mereka adalah mencoba mengembalikan Lazarus ke liang kubur. Keputusasaan ini menjadi latar belakang bagi peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem, Minggu Palma, yang terjadi segera setelah ayat-ayat ini. Lazarus katalisator yang membawa Yesus ke kayu salib. Akibat kebencian, akibat teologi yang salah ini tadi, yang harusnya mereka perbaiki, justru menimbulkan kebencian dari oposisi menjadi rencana pembunuhan. Pertanyaan yang harus kita sekalian renungkan adalah, mengapa para imam besar
secara khusus. Bukan orang-orang Farisi yang memimpin rencana jahat terhadap Lazarus. Kenapa justru imam besar? Dan bukan orang-orang Farisi yang merencanakan rencana jahat untuk membunuh Yesus dan Lazarus ini. Kenapa? Sudah saya jelaskan beberapa saat yang lalu, alasan terutama mengapa para imam besar mengambil peran utama ini yang ada di sini pada saat ini bukan orang-orang Farisi yang seringkali menjadi antagonis utama dalam Injil, berakar pada perpaduan politik dan teologi. Orang Farisi kan biasa menentang, kok nyembuhin orang pada hari Sabtu sih? Yesus selalu mengatakan, kamu munafik, kamu juga lakukan sesuatu pada hari Sabat. Kalau misalnya sunat yang diharuskan oleh Musa jatuh pada hari ke-8 dan hari ke-8 itu adalah Sabat, kamu tetap sunat anak kamu kok. Kenapa menyunat anak yang harusnya nggak boleh, kamu lakukan demi untuk memenuhi hukum Musa ini? Atau kamu punya lembu masuk ke selokan, kamu tarik keluar pada hari Sabat. Kenapa orang yang adalah anak manusia keturunan Abraham nggak boleh ditolong? Why? Munafik, kamu kata Yesus. Itu kalau orang Farisi. Nah, tapi di dalam orang Saduki ini yang tidak percaya kebangkitan, titiknya di sini. Malu. Pengajaran yang menyesatkan, tidak ada kebangkitan, dibuktikan oleh Yesus indah. Dia nggak bicara banyak, ada kebangkitan, dia nggak bicara gitu. Aku kebangkitan dan hidup, dia bangkitkan Lazarus. Dan setelah itu dia sendiri bangkit dengan cara yang sama, kan bangkit. Aku dapat memberikan, aku dapat mengambil nyawaku. Menunjukkan kekuasaannya di sana. Nah, sementara orang-orang Farisi adalah guru-guru dan guru-guru hukum Taurat. Orang Farisi yang terdapat di mana di setiap desa para imam besar adalah elit aristokrat yang mengendalikan bait suci di Yerusalem. Sebagian besar dari mereka termasuk dalam sekte Saduki. Nah, pertentangan teologisnya seperti apa? Mereka mengatakan, orang Saduki ini mengatakan tidak ada kebangkitan. Orang-orang Saduki memiliki pandangan teologis yang sangat spesifik banget dan sangat sempit pengertian mereka. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, tidak percaya kepada malaikat atau roh. Itu dapat dibaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat ke-8. Check it out. Periksa nanti. Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Got it? Oke. Masalahnya, Lazarus adalah ajaran sesat yang hidup. Karena mereka mengatakan tidak ada kebangkitan. Lazarus bangkit. Setiap hari dia bernapas. Dia membuktikan bahwa teologi orang-orang Saduki salah dengan kehadirannya. Jadi Lazarus harus disingkirkan menurut pendapat mereka. Mau berdebat filosofi bisa. Tapi berdebat orang yang tadinya mati sekarang bangkit nggak bisa. Nggak ada kebangkitan Lazarus hadir di sana. Saya bukti hidup. Gimana caranya? Nggak bisa. Urgensinya seperti apa? Orang-orang Farisi mungkin kesal dengan penafsiran Yesus tentang hari Sabat. Tetapi bagi orang-orang Saduki, Yesus menghancurkan seluruh fondasi doktrin mereka dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Kalau orang Farisi ya Sabat. Kalau orang Saduki ini mereka fondasi doktrin mereka hancur. Nah, pertentangan politiknya bagaimana? Mereka menganggap pengikut Yesus sudah semakin membludak begitu, akan muncul orang Romawi. Orang Romawi akan datang, kata mereka. Nanti hilang bait Allah. Ya, para imam besar adalah perantara antara orang-orang Yahudi dan penjajah Romawi. Mereka, orang-orang Saduki yang adalah para imam besar ini, mereka sangat takut bahwa popularitas Yesus yang semakin meningkat, yang dipicu oleh terjadinya mujizat kebangkitan Lazarus. Dan mereka beranggapan kebangkitan Lazarus ini akan memicu apa? Kerusuhan. Nah, sekarang the peace at stake. Ada kedamaian yang terancam. The peace at stake. Kedamaian yang terancam jadinya. Jika orang banyak memuji Yesus sebagai raja, seperti yang mereka
lakukan dalam bagian selanjutnya selama perarakan kemenangan Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang Romawi kemungkinan akan mencabut kekuasaan para imam besar dan menghancurkan bait suci di Yerusalem. Ingat nubuatan Yerusalem, ingat nubuatan Yesus, Yerusalem, Yerusalem. Aku ingin menaungi engkau seperti anak ayam di bawah kepak induknya. Tidak ada satu batu terletak di antara batu yang lainnya nanti. Ini pengenapan terjadi setelah itu kan. Nah, rasionalisasinya seperti apa? Dalam Yohanes pasal 11 ayat 50, imam besar saat itu adalah Kayafas. Dia adalah seorang Saduki. Terkenal mengatakan bahwa lebih baik jika satu orang mati untuk bangsa itu. Bagi mereka, membunuh Yesus dan Lazarus adalah langkah politik yang perlu, tanda petik, diambil untuk menyelamatkan bangsa dari Roma. Pertentangan institusionalnya itu seperti apa? The institutional clash-nya itu seperti apa? Ekonomi bait suci, the temple economy. Nah, kekuasaan para imam besar, orang-orang Saduki ini terkait dengan sistem bait suci. Yesus telah menantang hal ini dengan membersihkan bait suci sebelumnya dalam pelayanannya. Rumahku disebut rumah doa, katanya, tapi engkau menjadikan sarang penyamun. Lantas dibalikannya, meja-meja pedagang merpati, penukar uang, dan sebagainya. Nah, dengan menarik banyak orang Yahudi, ayat 11, Yesus menarik orang-orang menjauh dari otoritas institusional bait suci dan menuju kepada dirinya sendiri. Mereka berubah daripada fokus kepada grup ini, sekarang perhatian mereka diarahkan kepada dirinya. Dia menjadi fokus dari segalanya. Lazarus adalah katalisatornya di sini. Perhatian orang bukan lagi kepada orang Saduki, orang Farisi, atau ahli Taurat ini. Perhatian mereka kepada fakta di mana Yesus itu adalah Allah. Lazarus katalisatornya, karena dia dibangkitkan. Dia adalah bukti fisik yang digunakan orang-orang untuk membenarkan tindakan mereka mengikuti Yesus daripada elit bait suci. Elit bait suci. Mengatur bait suci ini, katalisatornya, buktinya ada. Kebenaran itu ada. Kebenaran ini yang memerdekakan mereka. Karena itu mereka meninggalkan grup ini dan mengikuti Yesus. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Nah, kita lihat di sini sosial status orang Farisi itu seperti apa? Orang Farisi itu adalah kelas menengah, middle class, popular with the common people, bercimpung dengan orang-orang yang common people ini, masyarakat biasa ya. Orang Saduki ini elit nih, aristokratik, wealthy, elit, kelasnya beda sendiri nih. Fokusnya di mana? Orang Farisi itu fokusnya pada Torah, hukum Musa, dan oral tradition. Itu ada hukum, ditambah keterangan ini dan itu dibikin sedemikian rupa lah oleh orang Farisi ini. Tapi mereka sendiri tidak lakukan itu diajarkan kepada orang lain. Beban yang tidak terpikul ini dipikulkan kepada orang lain. Mereka sendiri tidak sanggup. Ada 613 hukum. Banyak sekali. Semakin banyak hukum ditambahkan, semakin banyak pelanggaran. Tapi Yesus menyimpulkan dari 613 ini hanya 2 hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu dan segenap jiwa dan ragam. Kedua, kasihlah sesama manusia. 10 perintah Allah sama seperti itu. 4 pertama kasih Allah, 6 terakhir kasih sesama manusia. Nggak ada yang lebih besar daripada ini. Jadi di kedua hukum inilah terletak keseluruhan hukum Taurat dan kitab para nabi ini, kata Yesus. Nah, fokus kalau pada orang Farisi, hukum Torah dan oral tradition, tradisi-tradisi yang turun-temurun. Kalau bagi orang Saduki, the temple and political stability. Mereka yang mengatur bait Allah itu, perjalanan politik. Mereka berhubungan dengan orang petinggi-petinggi Roma. Ya. Bagaimana kepercayaan mereka tentang kebangkitan? Believe in resurrection mereka bagaimana? Orang Farisi
Mereka percaya kepada kebangkitan. Mereka percaya kepada adanya malaikat. They believe in a future resurrection. Yes. Kalau orang Saduki, no, bertentangan. They deny the afterlife entirely. Mereka menyangkali, ya, ada kehidupan di balik kubur itu. Nggak ada kehidupan kekal. Nah, view terhadap Lazarusnya itu bagaimana? Pandangan kepada Lazarus yang dari mati bangkit kembali. Orang Farisi, a threat to their legal authority. Bagi orang Saduki, a threat to their theology and politics. Ancaman bagi otoritas mereka, bagi orang Farisi. Dan ancaman bagi teologi mereka dan politik mereka. Karena pengikut Yesus makin bertambah di dalam hal ini. Ya, minggir dulu ini. Mengapa ada kata juga dalam perkataan ingin membunuh Lazarus juga, perkataan juga itu. Kenapa? Yohanes 12 ayat 10, imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Mengapa ada kata juga? Jadi kalau kita baca Alkitab, baca dengan teliti. Ayat 10 mengatakan bahwa mereka bersekongkol untuk membunuh Lazarus juga. Ini menyoroti keputusasaan mereka. Biasanya para pemimpin agama hanya peduli pada pemimpin utama, Yesus. Tetapi keberadaan Lazarus, Bapak Ibu Saudara sekalian, berpengaruh luar biasa sehingga mereka harus membunuh korban kematian yang bangkit kembali, karena kebangkitan itu sendiri di mata mereka merupakan kejahatan, tanda petik, karena ia masih hidup. Jadi Lazarus merupakan katalisator mereka kehilangan pengaruh bagi orang Farisi, politik mereka, dan teologi mereka bagi orang Saduki. Nah, peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem dengan kemenangan, diarak-arak, disoraki, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja Israel, ada tambahannya di sana. Ya. Jadi masuknya Yesus ke Yerusalem Minggu Palma ini bukanlah sekedar parade biasa. Itu adalah reaksi langsung terhadap apa yang terjadi di Betania, yaitu kebangkitan Lazarus. Dirayakan. Dia diarak. Ya. Sebentar. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19 menunjukkan bahwa seruan Hosana pada dasarnya adalah manifestasi publik dari pembelotan yang disebutkan dalam ayat 11. Hosana, save us now. Perkataan itu. Ya. Kalau kita lihat di sini, motivasi kerumunan orang banyak ini seperti apa? Ayat 17 dan 18. Yohanes sangat spesifik tentang mengapa kerumunan begitu besar dan antusias. Dia menghubungkan kedua peristiwa itu secara langsung. Yohanes 12 ayat 17 sampai 18, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, artinya Yesus, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat. Ya. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan para saksi mata otomatis ya. Mereka yang menjadi saksi mata ketika Yesus membangkitkan Lazarus publicly, terbuka di hadapan umum. Kuburan merupakan tempat publik, siapa saja dapat datang, memberi kesaksian. Jadi mereka adalah pembawa berita yang memberi kesaksian terus-menerus, berkepanjangan, berkesinambungan. Dan kemudian ada para pencari fakta, the seeker, para peziarah yang datang untuk merayakan Paskah seperti yang tertuang dalam ayat 18, ketika mendengar berita tentang kebangkitan Lazarus ini, bergegas keluar untuk menemui Yesus saat dia mendekati kota. Pengen tanya, pengen tahu, pengen lihat Yesus yang membangkitkan, artinya dia berkuasa, dan ingin lihat buktinya Lazarus. Ya. Nah, sekarang harapan akan raja dalam tanda petik, tapi yang berbau politik. Yesus nggak seperti itu. Mereka ingin memahkotai Yesus sebagai raja dunia.
Ya, ketika kerumunan mengambil cabang-cabang palem, simbol nasionalisme dan kemenangan Yahudi, dan berteriak, Hosana, selamatlah, selamatkan kami sekarang, save us now. Itu arti Hosana. Mereka tidak hanya memikirkan keselamatan rohani, bukan, tapi juga secara fisik, bebaskan kami dari kaum penjajah Roma. Karena Yesus baru saja menaklukkan kematian Lazarus, orang-orang berasumsi bahwa Yesus akhirnya siap untuk menaklukkan Roma. Maut aja berhasil ditaklukkan, apalagi Roma, kira-kira begitu. Nah, jika Yesus dapat membangkitkan orang mati, pasukan pendudukan bukanlah ancaman. Momentum yang didorong oleh mujizat inilah yang membuat pihak berwenang begitu panik. Jadi orang-orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat panik karena mereka takut orang Roma akan melihat ini sebagai sebuah keributan. Ya, mereka takut. Karena itu bunuh aja Yesus, lebih baik satu orang mati. Nggak taunya dia, Kayafas ini sedang bernubuat. Penggenapan dari apa yang sudah tersirat. Nah, frustasi orang-orang Farisi ini seperti apa? Ayat 19. Ketegangan memuncak dalam ayat 19. Ini konteksnya ya, sekalipun kita masih berbicara dalam ayat 11. Ayat 11. Di mana para pemimpin agama menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas narasi tersebut. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Nah, ini orang Farisi berkata satu kepada yang lain tentang itu. Ya, ini bentar. Sedikit lagi selesai. Ini kita lihat nih slide yang terakhir. Ada 5 step kita lihat di sini. Step pertama, eventnya apa? Terjadi mujizat, the miracle. The Lazarus connection, koneksi terhadap Lazarus ini seperti apa? Jesus proves authority over the grave. Yesus membuktikan kuasanya melampaui, mengalahkan kuasa maut di kuburan. Kuburan tidak dapat menahan kalau dia dia bereaksi terhadap kuburan. Orang mati bangkit. Itu yang terjadi pada akhir zaman kan. Witness-nya bagaimana? Koneksinya dengan Lazarus ini. Eyewitness, orang banyak yang hadir dalam ayat 17, spread the news like wildfire. Mereka memberitakan berita itu seperti api yang meluas kemana-mana. Defection, pembelotan terjadi. Many of the Jews leave the establishment. Mereka beralih membelot, meninggalkan kaum elit ini, imam kepala, dan bergerak kepada Yesus, imam agung kita yang tidak pernah mati lagi. Parade-nya, paradenya seperti apa? The crowd hails him as king based on sign. Mereka melihat dia, mengarak dia sebagai raja. Verdict-nya seperti apa? The leaders decide the world has gone after him. Orang-orang pemimpin ini melihat dunia sudah mengikuti dia, nggak ada lagi kesempatan bagi mereka. Nah, saya tutup dengan ini. The irony of the moment. Ironi momen itu seperti apa? Sementara kerumunan orang berteriak menginginkan seorang raja yang akan membunuh musuh-musuh mereka, yaitu orang Roma, para imam kepala justru bersekongkol untuk membunuh seorang pria yang baru saja dihidupkan kembali, yaitu Lazarus. Kehidupan yang dibawa Yesus disambut dengan kematian yang sangat ingin dipaksakan oleh sistem tersebut. Jadi di sini Yesus sang terang membawa kehidupan, orang yang berarti busuk mewakili kegelapan ini menginginkan kematian. Mari kita memeriksa hati kita agar hati kita tidak terpaut kepada dunia, tapi terpaut kepada Yesus, Allah yang hidup. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami terima kasih, Engkau baik, selalu baik, dan senantiasa baik. Kami telah selesai membahas satu ayat, dan Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan,
Kita akan kembali ketemu minggu depan. Dari Los Angeles, saya Hari Lee mohon diri. Shalom.